Inilah 20 perkara, 10 perkara berkaitan dengan sifat-sifat yang buruk dan 10 lagi berhubungan dengan sifat-sifat yang baik. Kapanpun seseorang bisa menahan dirinya dari salah satu sifat-sifat yang buruk, berarti dia telah menghilangkan sifat yang tercela itu dari dirinya, sehingga seakan-akan dia tidak memikirkannya, akan tetapi lebih cenderung untuk bersyukur kepada Allah dan merasa cukup dengan sifat-sifat yang baik saja. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa proses penghayatan sifat-sifat yang baik tidak akan menjadi sempurna kecuali diperantarai oleh taufik Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya. Kemudian dia akan berhadapan dengan 9 sisa dari sifat-sifat buruk tersebut. Beginilah yang seharusnya dia lakukan terhadap seluruh perkara tersebut. Demikianlah halnya dia juga dituntut untuk selalu memiliki sifat-sifat yang menyelamatkan. Jika dia memiliki salah satu dari 10 sifat-sifat yang menyelamatkan tersebut, seperti selalu bertaubat dan menyesal, maka dia telah menetapkan pada dirinya sifat-sifat tersebut, bahkan menyebutkan dirinya dengan 9 sisa yang lain. Inilah sesungguhnya yang dibutuhkan bagi siapapun yang memiliki keinginan untuk meniti jalan ilahi. Siapapun dari manusia yang menganggap dirinya termasuk sebagai orang-orang yang soleh, maka seharusnya dia mampu memunculkan setiap bentuk kemaksiatan dengan secara jelas, seperti memakan sesuatu yang dianggap syubhat, berghibah, atau mengadu domba dengan lisannya, sifat pamer, memuji diri sendiri, berlebih-lebihan di dalam memberikan loyalitas, ketaatan kepada penguasa, memerangi musuh-musuh, serta meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kebanyakan orang menganggap dirinya termasuk orang-orang yang soleh, tentu mereka tidak akan terselamatkan dari setiap bentuk maksiat ini pada anggota tubuhnya, sebagaimana anggota tubuh yang tidak suci dari setiap bentuk, maka dia tidak akan mampu sibuk dengan memakmurkan hati dan membersihkannya. Setiap kelompok dari manusia akan didominasi oleh setiap jenis dari perkara-perkara tadi. Maka oleh sebab itu, setiap mereka harus mengenyahkan perkara-perkara tadi dari dalam dirinya dan berpikir tentangnya. Contohnya adalah seseorang yang berilmu yang memiliki sifat warok, maka dia tidak akan terbebas dari keinginan untuk memperlihatkan ilmunya itu, keinginan untuk mencari ketenaran dan pujian, baik itu ketika dalam proses belajar mengajar ataupun ketika memberi nasihat. Barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dia dianggap telah mencoreng dirinya dengan fitnah yang teramat besar, yang tidak bisa seseorang selamat darinya kecuali para siddiqun. Setidaknya ilmu itu hanya akan mampu tersampaikan oleh orang yang berilmu saja, dan mereka memiliki sifat cemburu seperti sifat cemburunya para wanita. Semua ini termasuk sifat-sifat yang dapat merusak hati, yang sebelumnya dikira oleh orang yang berilmu sebagai sesuatu yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, dia pun termasuk orang-orang yang tertipu. Barang siapa yang peka akan sifat-sifat tadi dari dirinya, maka wajib bagi dirinya menyendiri dan mengasingkan diri. Tidak perlu baginya mencari-cari ketenaran dan meninggalkan fatwa-fatwa. Para sahabat pun pernah meninggalkan fatwa. Masing-masing di antara mereka suka jika ada saudara yang mau mewakilkannya. Dalam keadaan seperti ini, seyogyanya dia menjauhi syaitan yang berupa manusia. Mereka berkata, inilah sebab dipelajarinya suatu ilmu. Dia menjawab, Islam tidak membutuhkan diriku. Seandainya aku mati, Islam tetap tidak akan binasa. Aku perlu menata hatiku sendiri. Maka hendaklah pikiran orang yang berilmu lebih tertuju pada sifat-sifat hati yang tidak tampak ini. Kita mohon kepada Allah agar Dia memperbaiki setiap hati kita dan melimpahkan taufiknya terhadap apa yang diridhoinya. Pasal berpikir tentang zat Allah itu dilarang. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pikirkanlah karunia-karunia Allah dan janganlah kalian memikirkan zat Allah. Memikirkan zat Allah adalah dilarang, sebab akal manusia tidak akan sampai kepada zatnya. Zat Allah terlalu besar untuk digambarkan dengan akal dan pikiran, atau seperti yang diangan-angan hati. Firman-Nya, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Memikirkan setiap makhluk Allah itu dianjurkan dan disebutkan di dalam Al-Quran, seperti firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dan firman-Nya, Qul yunzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.
Quran Surat Yunus ayat 101. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa diri manusia diciptakan dari setetes air mani, maka manusia hendaklah memikirkan keadaan dirinya. Sebab dalam proses penciptaan dirinya terdapat berbagai macam keajaiban yang menunjukkan keagungan Allah. Barang siapa yang tidak menginteraksikan usianya dengan baik, berarti dia telah lalai darinya. Allah memerintahkan manusia agar memperhatikan keadaan dirinya dengan berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Dalam pasal syukur telah kami uraikan sebagian tentang penciptaan manusia, maka simaklah kembali masalah ini di sana. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yang lain adalah mutiara yang terpendam di dalam gunung dan tambang yang berdiri dari emas dan perak, serta batu-batu mulia lainnya. Begitu pula minyak bumi hingga korek api. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yang lain adalah lautan yang dalam dan luas membentang, dan pantai yang memisahkan beberapa daratan bumi. Andaikan seluruh permukaan daratan, termasuk pula gunung-gunungnya, dihamparkan menjadi satu bagian yang utuh, maka ia tak ubahnya sebuah pulau kecil yang berada di tengah lautan yang luas. Di lautan terdapat berbagai keajaiban yang berlipat ganda dari keajaiban yang kita lihat di daratan. Perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan mutiara yang dia bentuk di bawah permukaan air. Perhatikanlah pula bagaimana Allah menumbuhkan marjan di sebuah kedalaman air laut dan kekayaan-kekayaan yang lain yang tersimpan di dalam lautan. Perhatikan bagaimana keajaiban perahu yang Allah jadikan mengambang di atas permukaan air, lalu memperjalankannya di atas lautan, hanya dengan ain sebagai penggerak utamanya. Yang lebih mengagumkan lagi adalah air, yang merupakan sumber inti bagi kehidupan dari berbagai makhluk yang ada di permukaan bumi, baik dari golongan binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Jika saja seorang manusia memerlukan seteguk air, namun dia tidak bisa mendapatkannya, lalu dia harus mengeluarkan segala apapun yang dimilikinya untuk mendapatkan seteguk air tersebut, tentu dia akan melakukannya. Kemudian jika dia sudah mendapatkan seteguk air itu, namun tidak dapat mengeluarkannya dari tubuh, tentu dia akan mengeluarkan apapun yang dimilikinya supaya air itu dapat keluar dari badannya. Dalam keadaan seperti ini, tentu dia tidak akan pernah melupakan nikmat yang besar ini. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yang lain adalah udara, yaitu kumpulan dari materi yang lembut dan tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun dapat dirasakan keberadaannya. Kemudian, lihatlah kekuatan dan kedahsyatannya. Lihat pula keajaiban-keajaiban dari udara yang kemudian mampu menghadirkan cuaca berawan yang mendung, petir, guntur, hujan, salju, embun, cahaya, dan lain-lainnya. Perhatikan pula bagaimana burung yang melayang-layang dengan kedua sayapnya di udara, sebagaimana hewan laut yang berenang di dalam air. Kemudian perhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang membentang dengan sangat luas. Kerlip bintang gemintang, hangatnya sinar matahari, dan indahnya cahaya rembulan, serta semua benda yang terdapat di sana, yang semuanya tentu ada hikmah dalam penciptaannya, termasuk pula bagaimana kemilau warna yang telah Allah ciptakan, bentuk dan tempatnya masing-masing. Kemudian perhatikanlah bagaimana pergantian malam ke dalam siang, juga sebaliknya pergantian siang ke dalam malam. Lihatlah bagaimana ajaibnya perjalanan matahari hingga mampu menjadikan pergantian musim, dari mulai musim panas, musim dingin, musim gugur, hingga musim semi. Ada yang berkata bahwa besar matahari itu 160 kali besar bumi, dan planet yang terkecil di langit sebesar 8 kali besar bumi. Jika benar besar salah satu planet seperti ini, lalu berapa banyak planet-planet yang ada di jagat raya ini, dan berapa luas langit membentang? Sementara engkau melihat planet-planet itu berkelap-kelip dalam bentuk yang kecil. Yang lebih menganehkan lagi, tatkala engkau memasuki rumah orang yang kaya raya, yang segala perabot rumahnya dilapisi dengan lapisan dari emas, tentu engkau akan berdecak karena rasa kagum. Pandangan matamu akan menyapu ke seluruh ruangan yang mempesona, melihat lantainya yang mengkilap atau atapnya yang megah, dan segala benda yang ada di dalamnya yang semuanya mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi justru engkau tidak memperhatikan semua itu kala memikirkan pencipta dirimu. Engkau telah lupa dengan penciptamu sendiri, atau bahkan dengan dirimu sendiri. Engkau sibuk dengan urusan perut dan urusan kemaluanmu.
Keadaan dirimu yang sedang dalam keadaan lalai ini tak ubahnya seperti keadaan seekor semut yang keluar dari lubangnya yang telah dia buat di celah dinding istana raja, lalu berjumpa temannya dan membicarakan kehebatan lubangnya. Sementara ia melupakan istana raja yang menjadi lubangnya, bahkan melupakan siapa yang ada di dalamnya. Begitulah keadaan dirimu yang sedang lalai. Engkau tidak melihat langit, melainkan seperti apa yang diketahui seekor semut tentang satu atap rumahmu. Inilah penjelasan bagaimana hal-hal yang mampu menawan dan mempesonakan dirinya telah mengikatnya dalam berpikir, hingga membuat dirinya berputar-putar dalam pikirannya tersebut. Umur yang diberikan terlalu pendek dan ilmu yang ada sangat terbatas untuk bisa mengungkap sebagian makhluk, apalagi mengungkap hikmah keseluruhannya. Hanya saja selagi engkau semakin banyak mengetahui berbagai macam keajaiban penciptaan, maka pengetahuanmu tentang keagungan Sang Pencipta juga akan bertambah banyak. Pikirkanlah tentang hal-hal yang sudah kami isyaratkan ini dan isyarat-isyarat lain yang sudah kami sampaikan dalam pasal syukur. Siapa yang memperhatikan semua ini sebagai penciptaan Allah, tentu dia akan mengetahui keagungan dan kebesarannya. Namun, siapa yang tidak mampu menyerap semua itu dan tidak mengaitkannya dengan penyebab di belakangnya, maka dia akan menderita. Kami berlindung dari kaki yang tergelincir seperti yang dialami orang-orang yang bodoh dan yang cenderung kepada kesesatan. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang memang diciptakan dalam bentuk ghaib seperti malaikat dan jin. Kita hanya perlu melihat dan memperhatikan apa yang telah tampak oleh mata. Wallahu a'lam. Penjabaran mengingat kematian dan kehidupan sesudahnya. Orang yang tenggelam dalam keduniaan dan terperdaya di dalamnya, tentu hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Jika diingatkan tentang kematian, maka dia merasa tidak suka dan malah menghindarinya. Dalam hal ini, manusia ada yang menutup dirinya, dan ada yang bertaubat, ada yang memulai, dan ada pula yang tersadar dan bersikap waspada. Orang yang tenggelam dalam keduniaan tidak akan mampu sedikit pun mengingat kematian. Kalaupun dia mengingat kematian, maka dia akan lebih memilih untuk mengingat apa-apa saja bagian dari keduniaan yang belum diraihnya, lalu sibuk mencela kematian itu sendiri. Ingatnya tentang kematian hanya akan membuatnya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang bertaubat, dia akan banyak mengingat kematian untuk membangkitkan ketakutan khauf di dalam hatinya, agar dia bisa bertaubat secara sempurna. Boleh jadi dia takut kematian karena merasa taubatnya belum sempurna, atau dia merasa belum memperoleh bekal yang layak. Ketidaksukaannya terhadap kematian masih bisa ditolerir, dan kasus yang demikian ini tidak termasuk dalam sabda Nabi SAW, siapa yang tak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak akan suka berjumpa dengannya. Sesungguhnya dia takut berjumpa Allah karena menyadari akan keterbatasan dan kelalaian dirinya. Dia tak bedanya dengan seseorang yang menunda pertemuan dengan sang kekasih karena masih sibuk mempersiapkan pertemuan dengannya, supaya dalam pertemuan itu suasananya yang terjadi benar-benar menyenangkannya. Jadi hal tersebut tidak dianggap sebagai ketidaksukaan terhadap pertemuan itu. Tandanya dia selalu mengadakan persiapan dan tidak menyibukkan diri dengan urusan yang lain. Jika tidak, maka dia sama saja dengan orang-orang yang tenggelam dalam urusan keduniaan. Sedangkan orang yang sadar akan selalu mengingat kematian, karena kematian itu merupakan saat yang dijanjikan untuk berjumpa dengan sang kekasih. Tentu saja dia tidak akan mungkin melupakan saat-saat pertemuan dengan kekasihnya itu. Biasanya orang seperti ini malah akan menganggap bahwa saat datangnya pertemuan itu terasa sangat lamban. Dia lebih suka mempercepat dalam melepaskan dirinya dari tempat yang dipenuhi dengan orang-orang yang durhaka, lalu berpindah ke sisi Rabbul Alamin, sebagaimana yang dikatakan sebagian dari mereka, sang kekasih datang dari atas sana. Jadi ketidaksukaannya orang yang bertaubat terhadap kematian karena alasan tadi masih bisa ditolerir. Sementara ada orang lain yang justru mengharapkan kematian. Yang lebih tinggi derajatnya adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga dia tidak memilih hidup dan tidak memilih kematian untuk dirinya. Yang paling dia sukai adalah apa yang disukai oleh pelindungnya. Cinta semacam ini akan berubah menjadi sifat kepasrahan dan penyerahan diri. Ini merupakan puncak dari tujuan. Bagaimanapun juga, mengingat kematian itu terdapat pahala dan keutamaannya. Orang yang tenggelam dalam keduniaan, mengingat kematian justru bertujuan untuk mendekatkannya kepada keduniaan itu sendiri. Penjabaran,
Keutamaan mengingat kematian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat perusak dari setiap kelezatan-kelezatan, yaitu kematian." Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang disebut-sebut di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka juga memuji-muji orang itu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah orang itu juga mengingat kematian?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah mendengar dia menyebut-nyebut kematian." Beliau bersabda, "Berarti orang itu tidak seperti yang kalian sangka." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling cerdas itu?" Beliau menjawab, "Adalah seseorang di antara mereka yang banyak mengingat kematian dan yang lebih keras dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mereka yang seperti inilah orang-orang yang paling cerdas." Al-Hasan Al-Basri berkata, kematian dapat membuat urusan dunia menjadi urusan yang remeh dan tidak menyisakan kesenangan bagi orang yang berakal. Selagi seseorang mengharuskan hatinya untuk mengingat kematian, maka dunia terasa kecil di matanya dan segala apa yang ada di dalamnya akan menjadi remeh. Apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingat kematian, maka dia menggigil seperti burung yang sedang menggigil karena kedinginan. Setiap malam dia mengumpulkan para fuqaha, lalu mereka saling mengingat kematian dan hari kiamat. Lalu mereka semua menangis, seakan-akan di hadapan mereka terdapat seonggok mayat. Hamid Al-Qusairi berkata, setiap orang di antara kita meyakini akan datangnya kematian, sementara kita tidak melihat seseorang bersiap-siap menghadapi kematian itu. Setiap orang di antara kita meyakini keberadaan surga, sementara kita tidak melihat ada yang berbuat agar dapat masuk ke dalam surga. Setiap kita meyakini keberadaan neraka, sementara kita tidak melihat orang yang takut terhadap neraka. Untuk apa kalian bersenang-senang? Apa yang kalian tunggu? Tiada lain adalah kematian. Kalian akan mendatangi Allah dengan membawa kebaikan ataukah keburukan? Maka dekatilah Allah dengan cara yang baik. Shumaid bin Ajlan berkata, siapa yang menjadikan kematian sebagai pusat perhatiannya, maka dia tidak lagi perlu peduli terhadap urusan dunia, baik kesempitannya maupun kelapangannya. Ketahuilah bahwa bahaya kematian itu sangatlah besar. Banyak orang yang melalaikan kematian karena mereka tidak memikirkan dan mengingatnya. Kalaupun ada segelintir yang mengingatnya, tetapi dia mengingatnya dengan hati yang lalai, sehingga tidak ada gunanya dia mengingat kematian. Cara yang harus dilakukan seorang hamba adalah mengosongkan hati tatkala mengingat kematian, seolah-olah kematian itu ada di hadapannya. Seperti orang yang hendak berpergian ke daerah yang berbahaya atau tatkala hendak naik perahu mengarungi lautan, yang tentunya dia tidak mengingat melainkan perjalanannya saja. Cara yang paling efektif baginya adalah mengingat keadaan dirinya dan orang-orang yang sebelumnya, mengingat kematian dan bagaimana kemusnahan mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Abu Darda berkata, jika engkau mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia, maka jadikanlah dirimu termasuk salah satu dari mereka yang telah meninggal. Ada baiknya jika dia memasuki kuburan, dia mengingat orang-orang yang telah dikubur di dalam sana. Selagi hatinya mulai cenderung kepada keduniaan, maka hendaklah dia berpikir bahwa dia pasti akan meninggalkannya dan harapan-harapannya pun akan menjadi sirna. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di kedua pundakku, lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar berkata, jika engkau berada pada sore hari, maka janganlah menunggu pagi harinya, dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore harinya. Pergunakanlah kesehatanmu sebelum sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum kematianmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya yang paling kutakutkan dari apa yang kutakutkan atas umatku adalah nafsu dan angan-angan yang muluk-muluk. Nafsu dapat menyesatkan dari kebenaran, sedangkan angan-angan yang terlalu muluk dapat melalaikan akhirat. Dari Al-Hasan, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah setiap orang di antara kalian ingin masuk surga? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pendekkanlah angan-angan. Buatlah ajal kalian ada di depan mata kalian dan bersikap malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dari Abu Zakaria
Taimi, dia berkata, tatkala Sulaiman bin Abdul Malik berada di Masjidil Haram, tiba-tiba ada yang menyodorkannya sebuah batu yang berukir. Lalu dia meminta orang yang dapat membacanya. Ternyata di batu itu tertulis, "Wahai anak Adam, andaikan engkau tahu sisa umurmu, tentu engkau tidak akan berangan-angan yang terlalu muluk-muluk. Engkau akan beramal lebih banyak lagi dan engkau tidak akan terlalu berambisi. Penyesalanmu akan muncul jika kakimu telah tergelincir dan keluargamu telah pasrah terhadap keadaan dirimu, dan engkau akan meninggalkan anak dan keturunanmu. Saat itu engkau tidak dapat kembali lagi ke dunia dan tidak dapat lagi menambah amalmu. Berbuatlah untuk menghadapi hari kiamat, hari yang diwarnai penyesalan dan kerugian. Ketahuilah, munculnya angan-angan yang muluk-muluk ini disebabkan oleh dua hal, yaitu cinta kepada dunia dan kebodohan." Pertama, cinta kepada dunia. Jika manusia sudah menyatu dengan keduniaan, kenikmatan, dan belenggunya, maka hatinya akan merasa berat untuk berpisah dengan dunia, sehingga di dalam hatinya tidak terlintas pikiran tentang kematian. Padahal kematianlah yang akan memisahkan dirinya dengan dunia. Siapapun yang membenci sesuatu tentu akan menjauhkan sesuatu itu dari dirinya. Manusia selalu dibayang-bayangi angan-angan yang batil. Dia berangan-angan sesuai dengan kehendaknya, seperti angan-angan untuk hidup terus di dunia, angan-angan untuk mendapatkan sesuatu barang yang dibutuhkannya seperti harta benda, tempat tinggal, keluarga, dan juga sebab-sebab keduniaan yang lainnya. Hatinya hanya terpusat pada urusan-urusan tersebut, sehingga hal itu membuatnya lalai dari mengingat kematian dan tidak membayangkan waktu kematiannya yang kian mendekat. Andaikan di dalam hatinya sesekali melintas pikiran tentang kematian dan perlu bersiap-siap menghadapinya, tentu dia akan bersikap waspada dan mengingatkan dirinya. Namun dia hanya berkata, "Hari-hari ada di depanmu hingga engkau menjadi dewasa. Setelah itu engkau akan bertaubat." Setelah dewasa dia berkata, "Sebentar lagi engkau akan menjadi tua." Setelah tua dia berkata, "Tunggulah hingga pembangunan rumah ini rampung, atau biar kuselesaikan terlebih dahulu perjalananku." Dia menunda-nunda dan terus menunda-nunda hingga selesainya kesibukan demi kesibukan, dan hari demi hari hingga ajal menjemputnya tanpa disadarinya. Dan pada saat itulah dia akan merasakan penyesalan yang amat mendalam. Kebanyakan teriakan para penghuni neraka adalah "seandainya." Mereka berkata, "Aduhai, aku benar-benar menyesal." Yang juga menggambarkan kata "seandainya." Sumber dari seluruh angan-angan ini adalah cinta kepada dunia dan lalai terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Cintailah apapun sekehendakmu, padahal engkau akan berpisah dengannya." Kedua, kebodohan. Hal ini terjadi karena manusia tidak memanfaatkan masa mudanya, menganggap kematian masih lama datangnya, karena dia masih merasa muda. Apakah pemuda semacam ini tidak menghitung-hitung bahwa orang-orang yang berumur panjang di wilayahnya tidaklah lebih dari 10 orang? Mengapa jumlah orang tua hanya sedikit? Karena banyak manusia yang meninggal dunia selagi usianya masih terbilang muda. Bersamaan dengan meninggalnya satu orang tua, ada ribuan bayi dan anak-anak muda yang meninggal dunia. Dia tertipu oleh kesesatannya dan tidak tahu bahwa kematian tetap akan bisa menghampirinya secara tiba-tiba, sekalipun dia menganggap kematian itu masih lama. Sakit bisa menimpanya secara tiba-tiba jika dia sudah sakit, maka kematian tidak jauh darinya. Seandainya dia mau berpikir dan sadar bahwa kematian itu tidak mempunyai waktu yang pasti, entah pada musim dingin, musim panas, musim gugur, atau musim semi, pada waktu siang atau pada waktu malam, tidak terikat pada umur tertentu yang muda atau yang tua, tentu dia akan menganggap serius urusan kematian ini, dan tentu dia akan bersiap-siap untuk menyambutnya. Pasal perbedaan manusia tentang angan-angannya menyambut hari esok. Manusia itu berbeda-beda dalam masalah angan-angannya tentang hari esok. Di antara mereka ada yang berangan-angan dapat hidup hingga tua. Ada pula yang angan-angannya tidak terhalang oleh sesuatu pun. Ada pula yang angan-angannya sederhana. Diriwayatkan dari Abu Usman An-Nahdi, dia berkata, "Aku berumur 130 tahun. Tidak ada sesuatu pun, melainkan aku sudah mengetahui kekurangannya kecuali angan-anganku." Ternyata yang terjadi seperti angan-angan itu. Dikisahkan tentang angan-angan yang pendek dan sederhana bahwa istri Habib Abu Muhammad berkata, "Abu Muhammad pernah berkata kepadaku, jika hari ini aku meninggal, maka kirimlah jasadku kepada fulan, agar dia memandikan jasadku dan agar dia berbuat begini dan begitu. Dan engkau sendiri berbuatlah begini dan begitu." Ada seseorang yang bertanya kepada istri Abu Muhammad, "Apa pendapatmu?"
Dia menjawab, tidak ada komentar, sebab setiap hari dia selalu berkata seperti itu. Dari Ibrahim bin Sabat, dia berkata, Abu Zur'ah berkata kepadaku, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kukatakan kepada siapapun, bahwa sejak 20 tahun aku tidak pernah keluar dari masjid. Lalu suatu hari, hatiku berbisik agar aku meninggalkan masjid. Apakah engkau tidak mencuci pakaianmu? Seseorang bertanya kepadanya. Dia menjawab, permasalahannya ada yang terasa lebih cepat dari waktu itu. Dari Muhammad bin Abu Taubah, dia berkata, Ma'ruf mendirikan sholat, lalu dia berkata kepadaku, majulah ke sini. Aku berkata, jika aku sholat bersama kalian, maka aku tidak pernah melakukan sholat yang seperti ini dengan orang lain. Ma'ruf berkata, Anda telah memperbincangkan diri Anda. Jika Anda juga melakukan sholat yang lain, kami berlindung daripada angan-angan yang muluk. Sungguh yang demikian itu mampu mencegah inti dari beramal. Inilah keadaan para ahli zuhud dalam hal penyederhanaan angan-angan. Tiap kali angan-angan itu disederhanakan, maka amal perbuatannya akan semakin membaik. Sebab dia tahu bahwa kelak suatu hari dirinya pasti akan tiada. Dia pun mempersiapkan diri guna menghadapi hari kematian itu. Sore hari dia bersyukur kepada Allah Ta'ala akan keselamatan yang dihadapinya. Dia berasumsi, beranggapan barangkali kematian menjemputnya malam nanti. Karenanya dia selalu giat dalam beramal. Dalam syarah ditegaskan bahwa amal perbuatan yang dilakukan seorang hamba itu mesti benar-benar dan segera, seperti disinyalir dalam sebuah hadis Rasul dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melupakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Juga dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang diberinya nasihat, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lain, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, kesehatanmu sebelum datang rasa sakitmu, kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, perlahan-lahan dalam segala sesuatu adalah baik, kecuali dalam urusan akhirat. Al-Hasan berkata, sungguh mengherankan keadaan orang-orang yang diperintahkan mempersiapkan bekal dan disuruh untuk pergi, namun justru mereka duduk sambil bercanda. Sahim, budak Bani Taim berkata, aku duduk di dekat Abdullah bin Abdullah dan aku mengikuti sholatnya. Sesuai sholat dia menghadap ke arahku seraya berkata, jangan ganggu aku kalau memang engkau ada perlu denganku, karena aku terburu-buru. Apa yang membuatmu terburu-buru? Dia menjawab, malaikat pencabut nyawa. Mereka tidak pernah menunda-nunda dalam mengerjakan amal selagi memungkinkan. Ibnu Umar biasa bangun malam, mengambil wudhu, lalu mendirikan sholat. Dia menggigil seperti burung yang sedang menggigil. Kemudian dia bangkit mengambil wudhu lagi dan mendirikan sholat. Lalu menggigil seperti seekor burung yang sedang menggigil. Kemudian dia bangkit lagi dan mendirikan sholat lagi. Dia berbuat seperti itu hingga berulang-ulang kali. Sementara Umar bin Hani biasa membaca tasbih 100 kali setiap harinya. Abu Bakar bin Ayyas berkata, aku menghatamkan Al-Quran di bilik ini sebanyak 10.000 kali khatam. Bab ke-10. Kitab mengingat pedihnya kematian dan sikap-sikap yang diperbolehkan untuk dilakukan. Ketahuilah bahwa andai saja di hadapan seorang hamba tidak ada sesuatu yang menggundahkan hatinya selain kematian, maka ada baiknya jika dia membuat hidupnya menjadi susah dan menghentikan kesenangannya, lalu berpikir lebih jauh lagi. Tetapi yang mengherankan adalah seseorang ketika berada dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan dalam hidupnya, lalu ada seseorang yang memasuki tempat tinggalnya dan menghantamkannya dengan 5 kali hantaman, hidup dan kenikmatannya tentu akan berakhir. Setiap orang harus merasa bahwa setiap saat malaikat pencabut nyawa bisa saja menghampirinya. Dia lalai memikirkan hal ini. Tidak ada yang menyebabkan kelalaian ini selain dari kebodohan dan tipuan. Kematian itu lebih pedih daripada 350 kali sabetan pedang. Orang yang disabet dengan pedang tentu akan berteriak dan berteriak untuk meminta tolong dengan sisa-sisa tenaganya. Tetapi orang yang meninggal dunia tidak akan bisa berteriak lagi karena pedihnya rasa sakit yang sedang dialaminya. Penderitaannya telah sampai pada puncaknya, sehingga hati dan seluruh anggota tubuhnya menjadi lunglai terkulai.
Ia tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk berteriak minta tolong. Walaupun sebenarnya dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, rohnya dicabut dari setiap nadi dan setiap anggota tubuhnya mati secara perlahan-lahan. Pada awal mula, dua telapak kaki terasa dingin. Lalu rasa dingin akan menjalar ke betis dan pahanya, kemudian terus menjalar hingga sampai ke tenggorokan. Pada saat itulah pandangan matanya terhadap dunia dan keluarganya terputus, dan pintu taubat sudah tertutup baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama dia belum sekarat. Telah diriwayatkan bahwa dua malaikat yang ditugaskan untuk menjaga seorang hamba saling menatap kepadanya ketika kematian. Jika hamba itu soleh, maka keduanya memujinya dan berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jika hamba itu tidak baik, maka keduanya berkata, Allah tidak akan membalasmu dengan kebaikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewakilkan setiap hambanya kepada kedua malaikat yang akan mencatat amal perbuatannya. Jika hamba itu meninggal dunia, maka kedua malaikat itu berkata, ia telah meninggal dunia. Apakah engkau, Allah, memberi kami izin untuk naik ke langit? Beliau bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya langitku penuh dengan para malaikatku yang bertasbih kepadaku. Dua malaikat itu bertanya lagi, apakah engkau memberi kami izin berada di bumi? Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya bumi penuh dengan makhluk-makhlukku yang bertasbih kepadaku. Dua malaikat itu bertanya, lalu di mana kami harus tinggal? Allah menjawab, berdirilah kalian di atas kuburan hambaku, lalu bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah, dan bertahlillah kepadaku, serta tulislah yang demikian itu pada diri hambaku hingga hari kiamat. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin itu didatangi kematian, maka dia diberi kabar gembira tentang keridhaan Allah dan kemurahannya. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai melainkan dari apa yang ada di hadapanmu. Sedangkan penghuni neraka yang mengakhiri kehidupannya dengan keburukan, maka dia diberi kabar tentang neraka dan dia berada dalam ketakutan. Pada umumnya, para salafus saleh sangat takut terhadap su'ul khotimah, akhir kematian yang tidak baik. Sebagaimana telah kami sebutkan dalam Kitabul Khauf, yang akan menjadi lebih tepat jika dijadikan sebagai topik pembahasan kita sekarang ini. Kita berharap semoga Allah merahmati kita dengan rahmatnya yang luas terhadap segala sesuatu, mengasihi kita dan menutup hidup ini dengan kebaikan serta kemuliaan. Yang dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan bagaimanapun adalah sifat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Lisannya selalu mengucapkan syahadat dan mampu bersikap tenang, yang itu semua merupakan tanda-tanda dari kebaikan. Telah diriwayatkan bahwa ruh seorang mukmin itu keluar dalam keadaan berkeringat. Saat itu dianjurkan untuk mentalkinkannya dengan bacaan La ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, talkinlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan bacaan La ilaha illallah. Seyogianya seseorang ketika mentalkinkan bacaan itu harus melakukannya secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru dan tidak mendesaknya. Telah disebutkan dalam hadis, datangilah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dan tuntutlah mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Berilah kabar gembira tentang surganya. Sesungguhnya orang-orang yang bijaksana dan berilmu, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan, bisa saja kebingungan pada saat-saat yang genting seperti itu. Dan sesungguhnya iblis musuh Allah lebih dekat dengan hamba pada saat-saat itu. Hadis ini disebutkan hingga akhir. Dalam hadis lain disebutkan, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang pemuda yang akan meninggal dunia, seraya berkata, apa yang engkau rasakan? Dia menjawab, aku memohon kepada Allah, namun aku takut terhadap dosa-dosa yang telah kulakukan. Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba pada kondisi seperti ini kecuali Allah memberikan kepadanya apa yang diharapkannya dan memberikan keamanan kepadanya dari rasa takut yang dirasakannya.
Rojak menjelang ajal itu lebih utama, sebab al-khauf merupakan cambuk yang dikemudikan. Ketika kematian itu datang, pada saat itu pandangan nurani menjadi meredup, maka dia harus diperlakukan secara lemah lembut. Pada kondisi seperti itu, syaitan datang dengan kebenciannya terhadap sosok hamba, maka ia menakut-nakutinya ketika ada di sekitar dirinya. Maka hanya berbaik sangka saja sebagai senjata paling kokoh yang mampu meredam permusuhan. Sebelum meninggal dunia, Sulaiman At-Taimi berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sampaikanlah kepadaku sesuatu yang ringan agar aku dapat bertemu Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya." Penjabaran mengingat kematian Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Ketahuilah bahwa pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik dalam segala keadaannya. Sebagaimana yang diketahui, tidak ada manusia yang lebih cinta kepada Allah selain dari beliau. Allah tidak menunda ketika ajal beliau sudah tiba. Beliau juga menghadapi kematian dalam keadaan yang pedih. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana atau wadah yang di dalamnya ada air. Beliau memasukkan tangan ke dalam air itu, mengusapkannya ke wajah seraya bersabda, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian itu mempunyai sekarat. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Nabi Muhammad SAW merasa berat, maka ada kedukaan yang membayangi pada diri beliau. Lalu Fatimah berkata, "Sungguh kasihan ayah." Lalu beliau bersabda, "Tidak ada lagi kesedihan atas diri ayahmu setelah hari ini." Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kami berkumpul di rumah ibu kami, Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW melihat kami. Kedua matanya mengucurkan air mata, lalu memberitahukan tentang kondisi dirinya kepada kami. Seraya berkata, 'Selamat datang. Semoga Allah menghidupkanmu dalam keselamatan. Semoga Allah menjagamu. Semoga Allah membimbingmu. Semoga Allah mengumpulkanmu. Semoga Allah menolongmu. Semoga Allah merestui setiap langkahmu. Semoga Allah menjadikanmu lebih bermanfaat. Semoga Allah meninggikan derajatmu. Semoga Allah menyelamatkanmu. Aku menasihati kamu dengan takwanya. Allah menasihatimu dengannya dan memimpinmu." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, kapan maut mendatangimu?" Beliau menjawab, "Telah datang batas waktunya kembali kepadanya, ke Sidratul Muntaha dan surga Firdaus yang tertinggi." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, dengan apa kami mengkafanimu?" Beliau menjawab, "Dengan bajuku ini, jika kalian mau, atau dengan kain Yaman, atau dengan yang berwarna putih." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mensolatimu?" Kami pun menangis. Rasul berkata, "Sebentar, Allah menyayangi kalian. Allah membalasmu dengan kebaikan yang berasal dari nabimu. Jika kalian memandikanku dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas ranjangku ini, di atas pinggir kuburanku. Kemudian keluarkanlah aku walau hanya sebentar. Sesungguhnya yang pertama mensolatkanku adalah kekasihku dan cintaku, Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat kematian, kemudian malaikat-malaikat yang lain dengan jumlah yang banyak. Kemudian mereka memasukkanku berbondong-bondong. Kemudian mereka mensolatkanku dan mengucapkan salam. Janganlah kalian menggangguku dengan kesucian, dengan bejana dan dengan jeritan. Para pemuda dari keluargaku orang yang pertama kali sholat, kemudian para perempuan dari keluargaku, kemudian kalian. Lalu sampaikan salam kepada siapapun yang tidak hadir dariku dari para sahabatku, kepada siapapun yang mengikutiku terhadap agamaku hingga hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya aku menyaksikan kalian. Sesungguhnya aku mengucapkan salam kepada siapapun yang masuk ke dalam agama Islam." Jibril menemui Rasulullah SAW 3 hari sebelum beliau wafat. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk bertanya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaan dirimu. Apa yang kamu rasakan?" Beliau menjawab, "Aku merasa diriku muram dan berduka." Sehari kemudian Jibril menemui beliau lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, seperti itu pula. Dan beliau juga menjawab dengan jawaban yang sama pula. Besoknya Jibril datang lagi mengajukan pertanyaan serupa dan beliau juga memberikan jawaban yang sama. Tiba-tiba datanglah malaikat pencabut nyawa meminta izin kepadamu, sementara dia tidak pernah meminta izin seperti ini kepada seorang pun.
anak Adam sebelummu dan tidak pula sesudahmu?" Beliau berkata, "Aku mengizinkannya." Maka malaikat itu berdiri di hadapan beliau seraya berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu dan memerintahkan agar aku taat kepadamu. Jika engkau memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu, maka aku akan melakukannya. Dan jika engkau memerintahkan agar aku membiarkannya, maka aku akan melakukannya." Beliau bersabda, "Lakukanlah wahai malaikat pencabut nyawa. Kalau memang itu yang engkau perintahkan, maka aku akan taat kepadamu." Kata malaikat pencabut nyawa. Jibril berkata, "Wahai Ahmad, sesungguhnya Allah sudah rindu kepadamu." Beliau bersabda, "Lakukanlah wahai malaikat pencabut nyawa." Lalu Jibril berkata, "Kesejahteraan atas dirimu wahai Rasulullah. Ini adalah terakhir kali aku berada di bumi dan berakhirlah sudah kebutuhanku terhadap dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan bersandar ke dada Aisyah dengan mengenakan kain dan pakaian yang kasar. Lalu Fatimah berkata, "Wahai ayah, doamu telah dipenuhi Allah. Wahai ayah, surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayah, kepada Jibril kami sampaikan berita kematianmu. Wahai ayah, kepada Rob engkau mendekat." Ketika jasad beliau sudah dikuburkan, Fatimah berkata, "Wahai manusia, apakah kalian rela menimbun tanah kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kisah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Al-Malih meriwayatkan bahwa tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, dia mengirim utusan kepada Umar bin Khattab untuk menyampaikan, "Sesungguhnya aku menyampaikan wasiat kepadamu dan engkau harus menerimanya dariku, bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai hak pada malam hari yang tidak diterimanya pada siang hari, dan Allah mempunyai hak pada siang hari yang tidak diterimanya pada malam hari. Sesungguhnya dia tidak menerima nafilah sebelum yang wajib dilaksanakan. Orang-orang yang timbangannya berat maka di akhirat tetap menjadi berat karena mereka mengikuti kebenaran di dunia, sehingga timbangan mereka pun menjadi berat. Orang-orang yang timbangannya ringan maka di akhirat akan tetap menjadi ringan karena mereka mengikuti kebatilan, sehingga timbangan mereka pun ringan pula di dunia. Sudah selayaknya timbangan yang di atasnya diletakkan kebatilan menjadi ringan. Apakah engkau tidak melihat bahwa Allah menurunkan ayat yang ada harapan di dalam ayat yang ada kepedihan, dan ayat yang ada kepedihan di dalam ayat yang ada harapan? Hal ini dimaksudkan agar manusia takut dan sekaligus berharap, tidak menyertai dirinya kepada kebinasaan dan tidak berharap kepada Allah secara tidak benar. Jika engkau menjaga wasiatku ini, maka tidak ada sesuatu yang tidak tampak. Namun apa yang paling engkau sukai selain daripada kematian? Dan memang begitulah seharusnya. Sebaliknya, jika engkau menyanyiakan wasiatku ini, maka tidak ada sesuatu yang tidak tampak. Namun paling engkau benci selain dari kematian, dan memang begitulah seharusnya yang engkau lakukan. Engkau tentu mampu untuk melakukannya. Ada yang menuturkan bahwa sebelum ajal menghampiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Aisyah menemuinya lalu melantunkan sebuah syair. "Tiada artinya harta kekayaan bagi seorang pemuda jika sekarat menghampiri dan menyesakkan dada." Abu Bakar menyekap kain yang menutupi kepalanya, lantas dia berkata, "Bukan begitu, tetapi ucapkanlah firman Allah, Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 19. Lalu dia berkata lagi, "Periksalah 2 lembar pakaianku ini, cucilah ia, dan kafanilah jasadku dengan kedua kafan ini. Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih membutuhkan kain yang baru daripada orang yang sudah meninggal." Kisah wafatnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar berada di bilikku setelah dia ditikam, dan saat dia sakit yang disusul dengan kematiannya, dia berkata, "Letakkanlah pipiku ke tanah." Aku bertanya, "Apa gunanya engkau berada di bilikku jika engkau berada di atas tanah?" Kukira hal ini membuatmu bertambah sakit, karena itu aku tidak mau melakukannya. Dia berkata, "Letakkanlah pipiku di atas tanah. Tak peduli kamu suka atau tidak suka, celakalah diriku dan celakalah ibuku, andaikan Robnya tidak merahmatiku." Diriwayatkan bahwa tatkala dirinya ditikam, dibawalah dia ke rumah Ibnu Umar dan orang-orang berdatangan sambil memuji-muji Umar. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, dengar kabar gembira dari Allah bagi dirimu, karena engkau sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah menghadirkan bagi Islam seperti apa yang telah engkau ketahui sendiri. Kemudian engkau dijadikan khalifah dan bertindak dengan adil, kemudian mendapatkan mati syahid." Umar berkata, "Aku ingin yang demikian itu seimbang, bukan berupa dosa bagiku dan bukan
bukan merupakan pahala bagiku. Kemudian dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, pergilah dan temuilah Aisyah Ummul Mukminin, sampaikanlah kepadanya. Umar menyampaikan salam kepadanya, dan jangan katakan Amirul Mukminin, sampaikan pula kepadanya bahwa Umar bin Khattab meminta izin agar bisa dikuburkan di samping kedua rekannya. Maka Ibnu Umar beranjak hendak pergi menemui Aisyah. Sesampainya di sana, dia menyampaikan salam dan meminta izin. Setelah masuk, dia melihat Aisyah sedang duduk sambil menangis. Ibnu Umar berkata, Umar menyampaikan salam kepadamu dan meminta izin agar dapat dikuburkan di samping kedua rekannya. Aisyah berkata, sebenarnya aku juga menginginkan tempat itu, tetapi pada hari ini aku akan mengalah. Ketika Ibnu Umar sudah kembali lagi, ada yang berkata, itu dia, Abdullah bin Umar sudah tiba kembali. Umar berkata, tegakkan badanku. Ada seseorang yang menjadikan dirinya sebagai sandaran tubuh Umar. Dia bertanya, apakah kabar yang telah engkau bawa? Abdullah bin Umar menjawab, seperti yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Dia mengizinkan. Alhamdulillah. Umar berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai dari yang demikian ini. Jika aku mati, bawalah jasadku. Kemudian ucapkanlah salam dan katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Jika Aisyah mengizinkan, maka masukkan jasadku ke liang kubur yang kuminta, dan jika dia menolak, maka kuburkanlah jasadku di kuburan orang-orang muslim. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Al-Miswar bin Makramah bahwa Umar berkata, demi Allah, andaikan aku mempunyai sebongkah tanah berupa emas, tentu aku akan menebus siksa Allah dengan emas itu sebelum aku melihatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata, demi Allah, andaikan aku mempunyai kekayaan seiring dengan terbit dan terbenamnya matahari, tentu aku akan menebus kengerian siksa yang dapat dilihat. Kisah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Na'ilah binti Al-Farafisah, istri Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, sehari sebelum Utsman dibunuh, dia dalam keadaan berpuasa. Pada saat berbuka, dia meminta air yang segar kepada beberapa orang, namun mereka tidak melayaninya. Lalu dia tidur dan tidak jadi berbuka. Ketika tiba waktu sahur, aku menemui para tetanggaku satu persatu sambil meminta air yang segar kepada mereka. Maka mereka memberiku satu wadah yang berisi air. Aku menemui Utsman dan menggoyang-goyangkan badannya hingga dia bangun. Aku berkata, ini air yang segar. Dia mendongakkan kepala dan ternyata fajar sudah terlihat. Dia berkata, aku sekarang adalah seorang orang yang berpuasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melihatku dari atas atap itu sambil membawa air yang segar. Lalu beliau bersabda, minumlah wahai Utsman. Maka aku pun minum hingga kenyang. Kemudian beliau bersabda, tambah lagi. Maka aku pun minum hingga benar-benar kenyang. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang akan mengingkarimu. Jika engkau memerangi mereka, tentu engkau akan menang. Namun, jika engkau membiarkan mereka, engkau akan berbuka puasa di sisi kami. Na'ilah berkata, maka pada hari itu pula orang-orang datang menyerbu dan membunuhnya. Dari Al-Ala bin Al-Fudail, dari ayahnya, dia berkata, saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka orang-orang memeriksa lemarinya dan di dalamnya mereka mendapatkan sebuah kotak yang terkunci. Setelah membuka kotak tersebut, mereka mendapatkan sebuah bungkusan yang di dalamnya ada selembar kertas yang tertulis, ini adalah wasiat Utsman, dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Utsman bin Affan bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sesungguhnya surga itu benar dan neraka itu benar, dan Allah membangkitkan siapa yang ada di dalam kubur untuk menghadapi hari yang tiada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Di atas janji ini kita hidup dan mati serta dibangkitkan, insya Allah. Kisah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, tatkala Ali radhiyallahu anhu ditikam dengan suatu tikaman, maka dia bertanya, apa tindakan yang dilakukan terhadap orang yang telah menikamku? Orang-orang menjawab, kami sudah menangkapnya. Ali berkata, beri dia makan dari makananku dan beri dia minum dari minumanku. Jika aku masih hidup, serahkan urusan dirinya kepadaku. Jika aku mati, bunuhlah dia dengan sekali tebasan dan jangan sampai lebih. Kemudian Ali berpesan kepada Al-Hasan agar membadikannya. Seraya berkata, janganlah engkau mengkafani jasadku dengan kain yang mahal, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam kain kafan, karena ia akan ditarik dengan tarikan yang cepat. Berjalanlah 2 kali lebih cepat dari jalan biasa saat membawa jasadku. Jangan berlari dan jangan terlalu pelan. Jika dirasa baik,
kalian bisa cepat-cepat mengurusi jasadku, dan jika dirasa buruk, kalian bisa mengabaikan jasadku. Diriwayatkan bahwa pada malam hari tatkala Ali radhiyallahu anhu akan ditikam, Ibnu Tayyah menemuinya bertepatan dengan fajar terbit. Lalu Ibnu Tayyah mengalunkan adzan. Saat itu Ali dalam keadaan telentang dan terasa berat badannya. Lalu dia mencoba untuk bangkit hingga beberapa kali. Setelah dia berjalan, dia berkata, "Kencangkanlah tali kekanganmu untuk menghadapi kematian, karena kematianmu pasti datang. Tak perlu takut menghadapi mati, dia akan memanggil jika tiba saatnya nanti." Tatkala Ali bin Abi Thalib tiba di sebuah pintu yang sempit, Abdurrahman bin Muljam menghadangnya lalu menikamnya. Kisah perkataan para sahabat sebelum meninggal dunia juga yang lain, dan ziarah kubur serta yang berhubungan dengannya. Saat menjelang ajal, Al-Hasan dan Ali radhiyallahu anhuma berkata, "Keluarkanlah aku ke halaman rumah." Setelah dikeluarkan, dia berkata, "Ya Allah, aku pasrahkan diriku ke sisimu. Sesungguhnya aku tidak pernah mendapat musibah yang seperti ini." Diriwayatkan bahwa sebelum ajal menghampiri Muadz bin Jabal, dia berkata, "Lihatlah, apakah kita sudah masuk waktu pagi?" "Waktu pagi belum tiba," jawab seseorang. Tak seberapa lama kemudian orang itu menemuinya lagi dan berkata, "Kita sudah masuk waktu pagi." Muaz berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari waktu malam yang pagi harinya menuju ke neraka." Kemudian dia berkata lagi, "Selamat datang kematian yang datang dalam alam ghaib dan kekasih yang tiba dalam rupa yang menawan. Ya Allah, sebelum aku takut kepadamu, dan pada hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak pernah mencintai dunia dan hidup selamanya di dunia untuk mengalirkan sungai dan menanam pepohonan, tetapi untuk merasakan dahaga yang berkepanjangan karena hijrah, mendirikan sholat pada malam-malam musim dingin, mempergunakan waktu dan bergabung bersama para ulama dalam halaqah dzikir." Abu Muslim berkata, "Aku menemui Abu Darda yang nafasnya tinggal satu-satu. Seraya berkata, 'Tidak adakah seseorang yang berbuat seperti yang diperbuat orang yang telah menikamku? Tidak adakah seseorang yang berbuat seperti hariku ini? Tidak adakah seseorang yang berbuat seperti saat-saatku ini?' Tak seberapa lama kemudian dia pun menghembuskan nafas terakhir. Salman Al-Farisi menangis saat ajal mendekatinya. Lalu ada seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamanatkan kepada kami agar bekal salah seorang di antara kami seperti bekal seorang pengembara. Usahaku adalah mencari bekal ini." Ada yang berkata, bekalnya adalah mangkok, bejana, dan alat untuk bersuci. Al-Muzani meriwayatkan, dia berkata, "Aku memasuki tempat tinggal Asy-Syafi'i saat dia terbaring sakit yang disusul dengan kematiannya. Lalu aku berkata kepadanya, 'Bagaimana keadaanmu saat ini?' Asy-Syafi'i menjawab, 'Aku sudah lari dari dunia, berpisah dengan saudara-saudara, siap menemui keburukan amalku, meminum dari segala harapan, dan kembali kepada Allah. Aku tidak tahu apakah ruhku menuju surga sehingga dapat mengucapkan selamat kepadanya, ataukah menuju neraka. Dan aku akan mengucapkan ucapan duka kepadanya.' Setelah itu, dia melantunkan sebuah syair, 'Tatkala hatiku mengeras dan jalanku menyempit, aku pasrah sambil mengharapkan ampunanmu. Kulihat betapa besar dosa-dosaku ini, namun ternyata ampunanmu lebih besar lagi. Engkau senantiasa memaafkan dosa-dosa, murah hati, dan senantiasa mulia.'" Ada yang menuturkan bahwa suatu hari Abu Darda duduk di dekat sebuah kuburan. Lalu ada yang menanyakan tindakannya itu. Maka dia menjawab, "Aku sedang duduk di dekat orang-orang yang mengingatkan tempat kembaliku, dan aku benar-benar sudah tidak ada, supaya mereka tidak mengguncingku." Ma'imun bin Mahron berkata, "Aku pergi ke sebuah kuburan bersama Umar bin Abdul Aziz. Tatkala dia melihat kuburan, maka dia menangis. Kemudian dia menghadap ke arahku dan berkata, 'Hai Maimun, ini adalah kuburan nenek moyangku dari Bani Umayyah. Seakan-akan mereka tidak bergabung dengan kenikmatan dan kehidupan penghuni dunia. Tidakkah engkau melihat mereka kini terbaring tak berdaya, hancur dan dimakan ulat?' Kemudian dia menangis dan berkata lagi, 'Demi Allah, aku tidak melihat seseorang yang lebih nikmat daripada orang-orang yang sudah berada di dalam kuburan ini, dan dia terlindung dari siksa Allah.'" Ziarah kubur termasuk hal yang dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ziarahilah kubur-kubur, karena hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Barang siapa yang berziarah ke sebuah kuburan, maka menghadaplah ke wajah si mayit, lalu bacalah sesuatu dari Al-Quran, agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian berziarahlah di hari Jumat." Diriwayatkan bahwa 2 tahun setelah meninggalnya Asim al-Jahdari, salah seorang keluarganya ada yang bermimpi bertemu dia.
"Bukankah engkau sudah meninggal dunia?" tanya saudaranya. "Begitulah," jawab Asim. "Di mana engkau kini?" "Demi Allah, aku saat ini berada di salah satu taman dari taman-taman surga," jawab Asim. "Aku dan beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya menemui Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanni, dan kami saling tukar-menukar informasi." "Apakah itu jasad kalian ataukah ruh kalian?" Asim menjawab, "Tidak sama sekali. Jasad itu binasa. Ruh kamilah yang saling bertemu." "Apakah kalian mengetahui kami yang menziarahi kubur kalian?" Kami mengetahuinya pada malam Jumat dan seluruh hari Jumat serta hari Sabtu hingga matahari terbenam." "Mengapa seperti itu dan tidak terjadi pada hari-hari yang lain?" "Mengingat kemuliaan dan keagungan hari Jumat," jawab Asim. Utsman bin Suwad at-Tawafi, yang ibunya termasuk wanita ahli ibadah sehingga dijuluki rahib wanita, menuturkan, "Tatkala ajal mendekati ibuku, dia mendongakkan kepala ke arah langit seraya berkata, 'Wahai simpananku dan yang menjaga simpananku, wahai yang menjadi sandaranku saat hidupku dan matiku, janganlah engkau menghinakan diriku saat mati, dan janganlah engkau membuatku takut di kuburanku.'" Utsman berkata, "Tak lama kemudian ibuku meninggal dunia. Setiap hari Jumat aku mendatangi kuburannya dan mendoakannya, memohonkan ampunan baginya dan bagi para penghuni kubur. Suatu malam aku bermimpi bertemu ibuku. Kutanyakan kepada ibu, 'Wahai ibu, bagaimana keadaan ibu?' 'Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu suatu penderitaan yang keras. Alhamdulillah, kini berada di barzah yang terpuji, yang di sana dihamparkan rezeki dan ada bantal-bantal yang dijadikan sandaran hingga tiba saat kebangkitan. Apakah ibu memerlukan sesuatu?' 'Benar, janganlah engkau berhenti mengunjungi kami karena aku senang terhadap kedatanganmu pada hari Jumat. Saat engkau kembali lagi pada keluargamu, ada yang berkata kepadaku, wahai rahib wanita, inilah anakmu telah datang. Maka aku menjadi senang. Begitu pula orang-orang di sekitarku yang sudah meninggal juga merasa senang.'" Dari Anas bin Mansur, dia berkata, "Ada seorang laki-laki ketinggalan menghadiri jenazah, namun dia masih sempat mensolatinya. Pada sore harinya, dia berdiri di depan pintu kuburan seraya berkata, 'Semoga Allah beserta kalian dan melindungi kalian, merahmati kesendirian kalian, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan menerima kebaikan-kebaikan kalian.' Dia hanya berucap seperti itu dan tidak lebih. Dia menuturkan, 'Suatu senja, aku tidak bisa datang ke kuburan dan berdoa kepada para penghuni kubur seperti biasanya. Pada malam harinya, tatkala sedang tidur, aku bermimpi didatangi orang banyak. Siapa kalian dan apa keperluan kalian?' Aku bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, 'Kami adalah para penghuni kubur. Sesungguhnya engkau biasa mendatangi kami dan itu merupakan hadiah bagi kami.' 'Apa maksudnya?' 'Artinya doa-doa yang biasa engkau ucapkan.' 'Kalau begitu, aku akan berdoa seperti biasanya dan tidak akan meninggalkannya.' Bashar bin Ghalib berkata, "Aku bermimpi bertemu Robi'ah yang senantiasa kudoakan. Dia berkata kepadaku, 'Wahai Bashar, hadiah-hadiahmu datang kepada kami berupa cahaya yang terbungkus oleh sapu tangan dari sutra.' 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' tanyaku. Begitulah jika orang-orang yang masih hidup berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka doa mereka dipenuhi. Doa itu berada dalam kotak dari cahaya, dibungkus sapu tangan dari sutra, lalu diberikan kepada siapa yang didoakan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang berkata, 'Itulah hadiah fulan kepadamu.'" Pasal hakikat kematian. Sebagaimana yang ditunjukkan berbagai ayat dan pengabaran, hakikat kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad. Setelah itu ruh tetap kekal, entah mendapat siksa atau mendapatkan bahagia. Ruh itu sendiri bisa menderita karena berbagai macam kesedihan dan kedukaan, dan bisa bahagia karena berbagai kesenangan dan kegembiraan tanpa bergantung kepada anggota tubuh. Apapun yang disifatkan kepada ruh saja tetap kekal sekalipun sudah berpisah dengan jasad. Sedangkan yang membutuhkan sarana anggota tubuh terhenti saat kematian jasad. Hingga ruh dikembalikan lagi ke jasad, tidak terlalu mustahil jika ruh itu dikembalikan lagi ke jasad saat berada di kubur, dan juga tidak mustahil andaikan hal itu ditunda hingga hari berbangkit. Allah lebih tahu tentang apa yang ditetapkannya kepada setiap hamba. Makna mati adalah terputusnya perilaku ruh dari badan dan berhentinya badan sebagai alat bagi ruh. Manusia harus meninggalkan harta benda dan keluarganya saat dia hendak ke alam lain yang jauh berbeda dengan alam ini. Jika di dunia dia mempunyai sesuatu yang dapat dia gunakan untuk bersenang-senang dan bergembira, maka dia merasa sangat merugi setelah mati. Selagi di dunia dia tidak bergembira kecuali dengan zikir kepada Allah dan bersamanya, maka dia akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan setelah mati. Terlebih lagi saat dia bersanding dengan kekasihnya dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi atau mengganggunya, sebab segala kesibukannya di dunia hanya zikir kepada Allah.
Dengan kematian ini, orang yang mati akan melihat apa yang tidak dilihatnya selagi masih hidup, sebagaimana orang yang terbangun dari tidur yang melihat apa yang tidak bisa dilihatnya saat tidur. Manusia layaknya sedang tidur, dan jika mereka mati, barulah mereka tersadar. Pertama kali yang dilakukan kepadanya adalah apa yang memberikan mudarat dan manfaat kepadanya dari keburukan dan kebaikan-kebaikannya, yang semuanya tersimpan dalam sebuah buku di dalam sanubarinya sendiri. Tetapi berbagai kesibukan dunia membuatnya lalai meneliti buku ini. Setelah kehidupannya berhenti, maka semua amalnya dikuakkan. Dia tidak melihat keburukannya, melainkan dia menyesal dengan penyesalan yang amat mendalam, lalu berandai-andai bisa keluar dari jilatan api neraka. Semua ini akan terkuak setelah dia mati nanti. Inilah penderitaan yang dialami orang yang durhaka sebelum dia benar-benar dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita mohon afiat kepada Allah. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa ruh itu tidak berakhir begitu saja setelah kematiannya adalah firman Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Masruq berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna ayat ini, maka dia menjawab, ruh mereka ada di dalam seekor burung berwarna hijau yang memiliki pelita-pelita yang bergantung di arsy, yang berterbangan di surga menurut kehendaknya. Kemudian ia hinggap di pelita-pelita itu. Juga disebutkan firman Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penghuni neraka, lalu dikatakan, inilah tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Seperti yang sudah disinggung di atas, jika keburukan-keburukan manusia ditampakkan kepadanya, maka dia merasa merugi dan sangat menderita. Sedangkan tentang orang mukmin, maka Abdullah bin Umar berkata, perumpamaan orang mukmin tatkala jiwanya dikeluarkan seperti orang yang mendekam di dalam penjara lalu dikeluarkan. Dia melihat bumi tempat berpijaknya amat luas dan bebas di sana dan di dalam keadaan sehat. Setelah orang mukmin meninggal dunia, ditampakkan kepadanya karunia Allah dan kemuliaannya yang tidak pernah ada di dunia, apalagi seperti halnya di penjara. Dia layaknya orang yang ditahan di sebuah ruangan yang gelap, lalu pintunya dibukakan dan dia beralih ke taman yang luas lagi asri. Di dalamnya terdapat berbagai macam pepohonan. Tentu saja dia tidak mau kembali lagi ke dunia, sebagaimana dia tidak mau kembali lagi ke perut ibunya. Mujahid berkata, sesungguhnya orang mukmin itu diberi kabar gembira tentang kesolehan anaknya dari kejauhan agar dia merasa senang. Pasal mengingat kubur. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kubur itu salah satu dari taman-taman surga atau suatu dari lubang-lubang neraka. Diriwayatkan pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kubur berkata kepada mayat ketika ia diletakkan di ilangnya, celakalah kamu wahai anak Adam, apa yang membuatmu tertipu? Bukankah kamu tahu bahwa aku adalah rumah yang gelap, rumah yang sendirian, dan rumah yang berisi ulat? At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki tempat salat dan melihat seakan orang-orang merasa salat beliau terlalu banyak. Maka beliau bersabda, andai kata kalian banyak mengingat perusak kelezatan-kelezatan, tentu kalian akan sibuk mempersiapkan apa yang pernah kulihat. Maka perbanyaklah mengingat perusak kelezatan, yaitu kematian. Tidaklah seorang hamba mendatangi kubur, melainkan kubur itu berkata, aku adalah rumah yang asing, aku adalah rumah yang sendirian, aku adalah rumah dari tanah, aku adalah rumah yang penuh ulat.
Jika seorang hamba mukmin dikubur, maka kubur berkata, "Selamat datang, engkau adalah orang yang paling kucintai dari orang-orang yang mendatangiku. Jika pada hari ini engkau dibawa ke sini, maka engkau akan melihat apa yang kuperbuat padamu." Maka dia bebas mengedarkan pandangannya dan dibukakan pintu-pintu menuju surga. Jika hamba yang buruk atau kafir dikubur, maka kubur berkata kepadanya, "Tiada kuucapkan selamat datang kepadamu, karena engkau adalah orang yang paling kubenci di antara orang yang berjalan mendatangiku. Jika pada hari ini engkau dibawa ke sini, maka engkau akan melihat apa yang kuperbuat padamu. Jika pada hari ini engkau datang kepadaku, maka engkau akan melihat apa yang kulakukan terhadapmu." Maka ia dibaringkan dan tulang-tulang iganya berserakan, dan pandangannya akan meredup karena pintu-pintu neraka telah dibukakan untuknya. Ka'ab berkata, "Jika orang soleh diletakkan di liang kuburnya, maka dia dikelilingi amal-amal solehnya seperti sholat, puasa, haji, jihad, dan sedekah. Para malaikat azab datang dari bagian kakinya, lalu sholat berkata, 'Menyingkirlah, karena kalian tidak mempunyai jalan untuk mengazabnya. Dia mendirikan aku karena Allah.' Lalu mereka mendatanginya dari arah kepalanya. Maka puasa berkata, 'Kalian tidak mempunyai jalan untuk mengazabnya, karena tidak banyak melakukan puasa.' Lalu mereka mendatanginya dari bagian tubuhnya. Maka haji dan jihad berkata, 'Menyingkirlah darinya, karena dia telah mengorbankan jiwanya, membuat badannya letih, berhaji dan berjihad karena Allah. Kalian tidak mempunyai jalan untuk mengazabnya.' Lalu para malaikat mendekatinya dari arah tangan. Maka sedekah berkata, 'Berapa banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan ini, hingga dia meletakkannya di tangan Allah karena mengharapkan wajahnya. Maka kalian tidak mempunyai jalan untuk mengazabnya.' Lalu dikatakan kepadanya, 'Selamat atas dirimu, engkau hidup dalam keadaan baik dan mati pun dalam keadaan baik pula.' Lalu para malaikat rahmat mendatanginya, menggelar kasur di surga dan bantal di surga, dibentangkan kepadanya sejauh mata memandang, diberikan kepadanya pelita dari surga yang cahayanya terus menyinari kuburnya hingga hari berbangkit." Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika seorang hamba itu diletakkan di liang kuburnya dan rekan-rekannya meninggalkannya hingga dia benar-benar bisa mendengar suara sandal mereka, maka dia didatangi dua malaikat yang kemudian mendudukkannya. Seraya berkata kepadanya, 'Apa yang engkau katakan tentang orang laki-laki ini?' Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia orang mukmin, maka dia akan menjawab, 'Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya.' Kedua malaikat berkata, 'Lihatlah tempat dudukmu dari api neraka, yang telah diganti Allah dengan tempat duduk dari surga.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu dia bisa melihat kedua tempat duduk itu semuanya. Sedangkan orang-orang yang durhaka atau munafik juga ditanya, 'Apa pendapatmu tentang orang ini?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan seperti yang dikatakan manusia.' Dikatakan kepadanya, 'Engkau tidak tahu dan tidak membaca.' Seketika itu pula dia dipukul dengan alat pemukul dari besi tepat di antara kedua telinganya. Orang itu berteriak dengan suatu teriakan yang didengar orang berikutnya dari jin dan manusia. Dikeluarkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari hadis Asma binti Abu Bakar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan dicoba di kubur kalian seperti cobaan Al-Masih Ad-Dajjal." Dikatakan, "Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?" Jika orang mukmin, maka dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya," dan seterusnya seperti hadis di atas. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ketika jenazah Sa'ad bin Mu'az dikeluarkan dan kami mengiringinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke arah kami seraya bersabda, "Tidakkah ada seseorang di antara manusia melainkan dia mempunyai tekanan di dalam kuburnya? Andaikan ada seseorang yang terlepas dari tekanan itu, tentulah Sa'ad bin Mu'az dapat lepas darinya." Dari Abdullah As-San'ani dia berkata, "Aku bermimpi bertemu Yazid bin Harun 4 hari setelah dia meninggal dunia. Aku bertanya, 'Apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu?' Dia menjawab, 'Menerima kebaikan-kebaikan dariku dan melewatkan keburukan-keburukan dariku.' Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Bukankah yang datang dari yang maha pemurah itu hanyalah kemurahan? Dia mengampuni dosa-dosaku dan memasukkan aku ke surga." Jawabnya, "Dengan apa engkau bisa menerima apa yang engkau terima itu?"
dengan mengikuti majelis zikir, berkata yang benar, jujur dalam perkataan, banyak sholat malam, dan sabar tatkala miskin. Apakah malaikat mungkar dan nakir itu benar-benar ada? Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, keduanya telah menundukkan aku dan bertanya kepadaku, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu? Saat itu aku mengibaskan jenggotku yang putih dari debu-debu yang menempel. Ku katakan, apakah orang seperti aku masih ditanya? Aku adalah Yazid bin Harun al-Wasiti. Aku berada di dunia selama 40 tahun untuk mengajar manusia. Salah seorang malaikat bertanya, benar, dia adalah Yazid bin Harun. Tidurlah, seperti tidurnya pengantin, dan tidak ada yang mengagetkanmu setelah ini. Al-Marwazi berkata, aku bermimpi bertemu Ahmad bin Hambal di sebuah taman yang mengenakan 2 lembar pakaian berwarna hijau dan di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Dia berjalan dengan cara yang tidak pernah ku kenal. Aku bertanya, wahai Ahmad, mengapa engkau berjalan seperti itu? Padahal aku tidak pernah melihat cara jalanmu yang seperti itu. Dia menjawab, ini adalah cara berjalan untuk pengabdian di kampung yang sejahtera. Apa mahkota yang kulihat di atas kepalamu itu? Sesungguhnya Robku mendirikan aku dan menghisapku dengan hisap yang ringan. Lalu dia memberiku pakaian dan mendekatkan aku, sementara aku hanya melihatnya. Lalu dia menyematkan mahkota ini kepadaku seraya berfirman, wahai Ahmad, ini adalah mahkota kebesaran bagimu. Pasal keadaan seorang mayit pasca ditiupnya sangkakala yang pertama hingga ketika menetap di surga atau neraka. Kami telah sebutkan ketakutan di dalam kubur. Yang lebih keras lagi dari itu adalah hembusan bentuk, kebangkitan, hisab, penimbangan, dan penyeberangan as-sirat. Ini berbagai macam gambaran menakutkan yang harus diimani dan harus dipikirkan lebih jauh. Banyak manusia yang tidak memiliki iman di dalam hati terhadap akhirat. Andaikan manusia tidak menyaksikan kelahiran hewan, kemudian berkata, tentunya di sana ada pencipta yang menciptakan dari setetes air yang hina seperti halnya anak Adam yang berakal dan dapat berbicara ini. Tentunya dia sama sekali tidak akan percaya kepada semua itu. Ditambah lagi dengan penciptaan hal-hal yang mengandung decak kekaguman, tentu akan mendorongnya untuk berpikir lagi. Bagaimana mungkin seseorang mengingkari kekuasaan dan hikmah Allah yang disaksikannya sejak awal penciptaan? Jika imanmu lemah, maka kuatkanlah iman itu dengan menyaksikan awal mula penciptaan. Maka selanjutnya akan lebih mudah lagi. Jika imanmu sudah kuat, maka susupkanlah rasa takut, banyak berpikir, dan mengambil pelajaran. Lakukanlah hal ini dengan sungguh-sungguh dan tekun. Yang pertama kali didengar mayit adalah suara Israfil yang meniup sangkakala. Lalu dia akan membentuk rupamu dan engkau akan berdiri terperangah menghampiri semua. Allah berfirman, "Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Rabb mereka. Quran Surat Yasin ayat 51. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin dirasa cukup sementara malaikat pembawa sangkakala telah bersiap-siap memasang pendengarannya dan menunggu dia diperintahkan untuk meniup sangkakala hingga dia meniupnya. Orang-orang muslim bertanya, apa yang harus kita ucapkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, katakanlah, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong, dan kami bertawakal kepada Allah. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dihimpun di atas tanah putih bersih seperti bulan yang bening. Kemudian pikirkanlah kerumunan manusia, lalu matahari yang didekatkan di atas kepala mereka, siksaan yang pedih dan hati yang susah gelisah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya keringat itu diambil dari manusia berdasarkan amal atau perbuatan yang dilakukan. Pikirkanlah pertanyaan Robmu tentang amal-amalmu tanpa menggunakan perantaraan. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari kiamat manusia diadili dengan 3 kali pengadilan. 2 kali berupa pengajuan pertanyaan dan penyampaian pesan, dan yang ketiga lembaran-lembaran berhamburan. Lalu ada yang mengambil dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan tergelincir sehingga dia ditanya tentang umurnya yang telah dia habiskan, tentang amalnya yang telah dia kerjakan, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan untuk apa dia membelanjakannya, serta tentang badannya yang telah dia rapuhkan. Disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Safwan bin
Makhraz, dia berkata, selagi aku sedang memegangi tangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya bertanya, bagaimana engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perbincangan pada hari kiamat? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekati orang mukmin lalu meletakkan naungannya di atasnya, menutupinya dari manusia dan menetapkan dosa-dosanya. Seraya berfirman, tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa ini? Tahukah kamu dosa ini? Sehingga ketika Allah sudah menetapkan dosa-dosanya dan orang-orang mukmin itu melihat dirinya telah hancur, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia dan pada hari ini aku telah mengampuninya. Beliau bersabda, kemudian dia memberikan kitab-kitab kebaikan-kebaikannya, sedangkan orang-orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata sebagaimana yang sudah dijelaskan Allah, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 18. Ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Abu Sa'id dan dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebuah jembatan dibentangkan di atas neraka Jahannam dan aku adalah orang pertama yang melewatinya. Dalam kitab yang sama, kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah mendatangkan jembatan yang terbentang di atas neraka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jembatan apa itu? Beliau menjawab, jembatan licin yang di atasnya ada sesuatu yang menyambar, alat pengait dan tumbuhan yang menjalar. Orang-orang mukmin melewati jembatan itu laksana kedipan mata, dan ada yang melewatinya laksana kilat yang menyambar, dan ada yang bagaikan angin, dan ada yang seperti kuda kencang serta para penunggangnya, maka seorang muslim selamat. Demikian pula orang yang berjalan tertatih-tatih hingga terakhir yang melewatinya dengan merangkak. Penjabaran, mengingat neraka Jahannam, semoga Allah menghindarkan kita darinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba saja kami mendengar seperti suara benda jatuh. Lantas beliau bertanya, tahukah kalian suara apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, api kalian yang dinyalakan anak keturunan Adam adalah suatu bagian dari 70 bagian api Jahannam. Mereka berkata, demi Allah, kalau memang begitu tentunya itu sudah cukup wahai Rasulullah. Beliau bersabda, api itu masih menyisakan 69 bagian, semua sama dalam panasnya. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, pada hari itu neraka Jahannam diberi 70.000 belenggu. Setiap belenggu ada 1.000 malaikat yang akan menyeretnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, para penghuni neraka merasakan lapar dan ini merupakan siksaan bagi mereka. Maka mereka berteriak-teriak meminta makanan, lalu mereka diberi arak yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenyangkan dan tidak bisa mengenyahkan rasa lapar. Mereka berteriak lagi meminta makanan, maka mereka diberi makanan yang justru menyumbat kerongkongan. Mereka diingatkan bahwa makanan yang menyumbat kerongkongan itu bisa dihilangkan dengan minuman, maka mereka berteriak meminta minuman. Mereka pun diberi minuman berupa minuman yang mendidih. Mereka menerima minuman itu dari bejana besi. Selagi mereka mendekatinya, maka wajah mereka langsung terpanggang. Dan jika minuman itu masuk ke dalam perut, maka ia memutuskan segala organ perutnya. Mereka meminta kepada para malaikat penjaga Jahannam agar mereka memohonkan keringanan azab kepada Allah. Namun para malaikat itu menjawab, قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kalian, dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Al-Mu'min
ayat 50. Para penghuni neraka itu berseru kepada malaikat Malik penjaga neraka, "Hai Malik, biarlah Allah membunuh kami saja." Malik menjawab, "Kalian akan tetap tinggal di dalam neraka." Mereka juga berkata, "Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun." Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekufuran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 107. Allah menjawab, Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Ketika itu mereka pesimis atas segala kebaikan. Akhirnya mereka pun mengumpat, mencerca dan memaki-maki. Renungkanlah kejamnya seekor ular dan kalajengking yang ada di dalam neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya ular-ularnya seperti leher-leher unta dan kalajengking seperti bagal yang dipasungi pelana. Dari Al-Hasan dia berkata, sesungguhnya api neraka itu membakar tubuh mereka sehari 70.000 kali. Kemudian mereka kembali seperti sedia kala. Ketahuilah bahwa pemaparan mengenai sifat neraka jahanam itu tak mungkin selesai dibahas dalam buku ini. Pembahasannya tentangnya amatlah luas. Yang paling sederhana adalah cukup dengan cara membangkitkan rasa takut. Jika engkau beriman terhadap semua ini, maka waspadalah terhadap dirimu sendiri. Takutlah atas apa yang akan terjadi di depanmu. Sesungguhnya Allah tidak menghimpun dua kekuatan pada diri seorang hamba. Kemudian yang dimaksud dengan rasa takut ini di sini bukanlah kelembutan seorang wanita yang lantas menangis sesaat tanpa mau berbuat. Takut sesungguhnya adalah ketakutan yang dapat mencegah kedurhakaan demi menggapai sebuah nilai ketaatan. Sedangkan takutnya orang-orang bodoh adalah yang menangis karena mendengar sesuatu yang mengguncangkan hati. Seperti perkataan mereka, "Kami memohon dan berlindung kepada Allah, wahai pemilik keselamatan." Mereka tetap saja mengerjakan perbuatan buruk dan membuka diri menuju serbuan syaitan. Maka kami katakan, aku berlindung kepada Allah dari yang demikian ini. Pasal Mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah SAW. Jadilah orang yang di dunia mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkan sunnahnya, agar beliau memberi syafaat kepadamu di hari akhirat kelak. Sesungguhnya beliau mempunyai syafaat yang didahulukan daripada semua nabi. Beliau memohonkan ampunan kepada Allah bagi umatnya yang melakukan dosa besar, maka Allah menyelamatkan mereka. Bertemanlah sesering mungkin dengan teman-teman yang soleh, sebab setiap mukmin itu memiliki syafaat. Janganlah sekali-kali engkau bersikap santai dan menunda-nunda suatu pekerjaan sehingga menganggap termasuk bagian dari sifat roja. Roja itu identik dengan mencari. Hindarilah kezaliman. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan suatu kezaliman lalu dia mati sebelum sempat mengembalikannya, maka orang-orang yang dizalimi akan mengepungnya. Yang satu berkata, dialah orang yang telah menzalimiku. Yang lain berkata, dialah orang yang telah menghinaku. Yang lain berkata, dialah orang yang telah menipuku. Yang lain berkata, dialah orang yang telah berbuat jahat kepadaku. Engkau tidak akan selamat dari kejaran mereka. Jika engkau menganggap bisa melepaskan diri, maka akan dikatakan hari ini tidak ada kezaliman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin selamat dari neraka pada hari kiamat, lalu mereka tertahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Sebagian dari mereka meminta qisas dari yang lain atas kezaliman di antara mereka selagi di dunia, hingga setelah mereka bersih dan suci, mereka pun diizinkan masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak lagi mempunyai dirham dan barang dagangan. Beliau bersabda, orang yang bangkrut di antara dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, sementara dia telah mencaci maki ini, menuduh ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, memikul ini. Lalu diberikannya dari kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dizoliminya, dan jika kebaikan-kebaikannya sudah habis sebelum habis pengadilan atas dirinya, maka dari kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu benar-benar akan memenuhi hak kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sehingga seekor domba yang tidak berbulu akan digaring sebagai ganti dari domba yang bertanduk." Seluruh hadis di atas ada dalam kitab sahih. Oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana Allah memberikan taufik kepadamu sehingga kamu selamat dan terhindar dari riya dan ghibah. Biarlah jiwamu bangkit dan jangan kau buat waktu yang ada menjadi sia-sia. Tukarlah azab yang pedih itu dengan amal-amal baikmu. Kita selalu mohon keselamatan dan taufik kepada Allah. Penjabaran mengingat sifat surga, semoga Allah menganugerahkan keagungannya kepada kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami tentang surga sebagaimana bangunannya. Beliau menjawab, satu bangunan yang berasal dari emas, satu bangunan yang berasal dari perak, polesannya minyak kasturi yang semerbak, kerikil-kerikilnya mutiara dan yakut, pasirnya sofron. Dan siapa yang memasukinya, maka dia akan merasa nikmat dan tidak bersedih hati, kekal dan tidak mati, bajunya tidak basah dan keremajaannya tidak sirna. Dalam hadis Usamah bin Zaid disebutkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau bersabda tentang surga, tidak adakah orang yang hendak berjalan ke sana? Demi pemilik Ka'bah Allah, surga itu adalah pepohonan yang wangi dan bergoyang-goyang, cahaya yang berkilauan, sungai yang terus-menerus mengalir, istri yang tidak mati dalam kesenangan dan kenikmatan, serta tempat yang abadi. Mereka berkata, kamilah yang hendak berjalan ke sana wahai Rasulullah. Beliau bersabda, katakan insya Allah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia pun. Disebutkan pula dari Abu Hurairah Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, golongan yang pertama kali masuk surga bagaikan rembulan pada malam purnama. Kemudian yang berikutnya bagaikan bintang berkilauan yang cahayanya paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil dan air besar, tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sisir mereka terbuat dari emas dan keringat mereka berupa minyak kasturi. Pedupaan mereka kayu gaharu yang harum. Istri mereka bidadari dan akhlak mereka sama. Bentuk mereka sama seperti bapak mereka, Adam, yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Dalam riwayat lain disebutkan, setiap orang di antara mereka mempunyai dua istri, yang isi kedua betisnya dapat terlihat dari balik dagingnya karena indahnya. Tidak ada pertengkaran di antara mereka dan tidak saling membenci. Hati mereka menyatu bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang hari. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua surga yang bejana dan apapun yang di dalamnya terbuat dari perak. Ada dua surga yang bejana dan apapun yang di dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk memandang Rabb mereka selain dari tabir keagungan pada wajahnya di surga Aden. Dikeluarkan dari Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu benar-benar ada kemah yang terbuat dari mutiara yang melengkung, luasnya 60 mil. Di setiap pojoknya ada para penghuninya. Mereka tidak mengetahui yang lainnya. Orang mukmin berkeliling di antara mereka. Allah juga menyebutkan kenikmatan surga berpencar di berbagai tempat di dalam Al-Quran, lalu menghimpunnya di beberapa ayat di antaranya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah darinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 108. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Sifat-sifat surga itu banyak, tetapi kami cukupkan sampai di sini saja. Kenikmatan paling tinggi yang akan diperoleh di surga adalah kemampuan untuk memandang wajah Allah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa
Beliau pernah ditanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita bisa melihat Tuhan kami?" Beliau menjawab, "Apakah pandangan kalian terhalangi ketika tengah memandang rembulan di malam pertama, sementara tidak ada awan?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian bisa memandangnya pada hari kiamat." Bab ke-11, Kitab Luasnya Rahmat Allah Ta'ala. Kami akhiri buku ini dengan satu topik mengenai rahmat Allah Azza wa Jalla yang luas. Dengan rahmatnya yang luas, kita berharap bisa menggapai karunia-Nya. Sebab tidak ada satu amal pun yang bisa kita harapkan ampunannya kecuali didapat dari rahmat dan kemurahannya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setelah Allah azza wa jalla menciptakan makhluk, Dia menulis dalam sebuah kitab, yang kitab itu ada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada murkaku." Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihaini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, "Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla 100 rahmat. Dia menurunkan satu rahmat di antara manusia, di antara jin, di antara serangga, dan di antara binatang. Dari yang 100 itu, dengan rahmat itu mereka saling berlemah lembut, saling menyayangi. Dengan rahmat itu binatang buas mengasihi anak-anaknya. Dia menangguhkan 99 rahmat yang dengannya Dia merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat." Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala Maha Pengasih. Siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan belum sempat mengamalkannya, maka ditetapkan 10 kebaikan hingga 700 kali baginya. Siapa yang berniat mengerjakan keburukan dan belum mengamalkannya, maka ditetapkan satu kebaikan baginya, dan jika dia mengamalkannya maka ditetapkan satu keburukan baginya, atau Allah menghapuskannya, dan tidak ada yang membinasakan terhadap Allah melainkan dia akan binasa." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisal, bahkan lebih. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka baginya 10 keburukan yang semisal, dan ia diampuni. Barang siapa yang mendekatiku, maka antara aku dengannya tidak ada batasan kecuali sehasta atau selengan. Barang siapa yang mendekatiku secara atau satu hasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Barang siapa yang mendatangiku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya sambil berlari." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Datanglah seorang laki-laki melakukan dosa seraya berkata, 'Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku.' Allah berfirman, 'Hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum seseorang karena dosanya itu. Aku telah mengampuni dosa hambaku.' Kemudian hamba tadi diam seperti yang dikehendaki Allah, lantas melakukan dosanya lagi dan berkata, 'Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku.' Allah berfirman, 'Hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang selalu mengampuni dosa, juga menghukum seseorang karena dosanya itu. Namun aku telah mengampuni dosa hambaku.' Dia pun diam seperti yang dikehendaki Allah, lalu melakukan dosa lagi seraya berkata, 'Ya Rabbi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosaku.' Allah berfirman, 'Hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku, maka hendaklah dia berbuat menurut kehendaknya." Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika ada beberapa tawanan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, ada seorang tawanan wanita yang mondar-mandir ke sana kemari, hingga akhirnya dia menemukan seorang bayi di antara para tawanan. Lalu wanita itu mengambil bayi tersebut, mendekapkannya di perut, lalu menyusuinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya ke kobaran api?" Kami menjawab, "Tidak, demi Allah." Beliau bersabda, "Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya."
Disebutkan pula di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah kemudian ia meninggal berdasarkan perkataannya itu, maka hanya surgalah tempat baginya." Aku bertanya, sekalipun berzina dan mencuri? Beliau menjawab, sekalipun berzina dan mencuri, sekalipun berzina dan mencuri, sekalipun berzina dan mencuri. Kemudian pada keempat kalinya beliau bersabda, sekalipun Abu Dzar merasa keberatan. Disebutkan pula di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Uthman bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka terhadap orang yang berkata la ilaha illallah, yang dengan perkataannya itu dia mencari wajah Allah. Disebutkan pula di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan keluar dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sekalipun seberat satu biji sawi. Kemudian akan keluar dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sekalipun seberat satu biji gandum. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sekalipun seberat satu biji zarrah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa melainkan didatangkan seorang Yahudi dan seorang Nasrani sehingga dia didorong ke hadapannya seraya dikatakan, ini tebusanmu dari api neraka. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membebaskan seseorang dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat, lalu menebarkan 99 kerikil di atasnya. Setiap kerikil dapat terlihat mata. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu mengingkari sedikit pun dari hari ini? Andaikan para malaikatku yang menjaga telah berbuat zalim kepadamu. Hamba itu menjawab, tidak wahai Rabbi. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian kartu itu diletakkan di satu telapak dan kerikil-kerikil itu diletakkan di telapak yang lain. Kerikil-kerikil itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Tidak ada yang lebih berat bersama asma Allah Azza wa Jalla. Al-Fudail bin Iyad mendengar gemuruh tasbih yang dilakukan manusia dan isa tangis mereka pada hari Arafah. Lalu dia berkata, apakah menurut pendapat kalian, andaikan mereka mendatangi seseorang yang bodoh dan meminta kepadanya, apakah orang itu akan menjawab permintaan mereka? Ada yang menjawab, tidak. Al-Fudail berkata, demi Allah, ampunan Allah itu lebih mudah daripada pemenuhan orang bodoh terhadap permintaan mereka. Dari Ibrahim bin Adam, dia berkata, aku menyempatkan diri bertawaf meski malam begitu gelap dan hujan turun dengan deras hingga waktu sahur. Kemudian aku mengangkat tanganku ke langit sambil berkata, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk melindungiku dari segala yang engkau benci. Tiba-tiba ada suara dari udara, engkau meminta perlindungan kepadaku. Jika aku melindungimu, lalu kepada siapa aku memberikan karunia? Hadis-hadis ini termasuk beberapa hadis yang disebutkan dalam pembahasan roja, rasa berharap, memberikan kabar gembira kepada kita tentang kemurahan Allah dan keluasan rahmatnya. Kami berharap semoga Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang selayak-layaknya, memberikan ampunan atas setiap perkataan yang tidak selaras dengan perbuatan, dari segala kepura-puraan yang biasa dilakukan manusia, dari segala ilmu dan amal seperti yang kita kehendaki kemudian bercampur dengan hal-hal yang mengotorinya. Dengan kemurahannya kami memohon kemurahannya, sesungguhnya Dia Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah sesuai cinta dan ridhonya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada pimpinan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat dan para sahabatnya.